Inisiasi Sunda Kyoto Jana dengan MPM 201111121105 berasal dari kelas M2A jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhatta dengan dosen pengampu Ibu Hermawati SEMSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintahan. Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan pengangguran. Rumus menghitung pengangguran itu untuk mengukur tingkat pengangguran pada satu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran jumlah angkatan kerja dikali 100%. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran. Yang pertama ada penduduk yang relatif banyak. Kedua, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang ketiga, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta di dunia kerja. Yang keempat, teknologi yang semakin modern. Yang kelima, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan. Yang keenam, penerapan rasionalisasi. Yang ketujuh, adanya lapangan kerja yang dipengaruhi musim. Yang kedelapan, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu ada jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pengangguran normal atau friksional. Pengangguran normal adalah pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau disebut dengan angkatan kerja. Yang kedua, pengangguran siklikal adalah pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Yang keempat adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan perkembangan atau pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. Selanjutnya itu ada jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya, dan itu juga terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapatkan pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Yang kedua itu ada pengangguran tersembunyi. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Akibat ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Yang keempat, setengah menganggur. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah penganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Selanjutnya inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan yang dimana terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus. Jadi bukan harga satu atau dua macam barang saja, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa. Dan bukan pula hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan harga secara terus-menerus. Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan inflasi itu seringkali digunakan indeks harga. Selain itu, untuk meneliti laju inflasi, biasanya barang dikelompokkan menjadi pangan, sandang, papan, dan lain-lain. Semua kelompok barang tersebut mengalami kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan harga masing-masing. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi bergairah bekerja atau ada intensif untuk bekerja, menabung maupun mengadakan investasi. Selanjutnya itu 3 aspek penting dalam definisi inflasi. Yang pertama, adanya kecenderungan harga-harga yang untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi atau aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan yang sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Yang kedua, peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus yang berarti bukan terjadi pada satu waktu saja. Yang ketiga, mencakup pengertian tingkat harga umum yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu waktu atau beberapa komoditas saja. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama, tingkat penggunaan anggaran yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Yang ketiga, kenaikan harga barang impor. Yang keempat,
penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. Akibatnya angka inflasi mencapai 70%. Selanjutnya, metode pengukuran inflasi. Untuk kenaikan harga umum dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga, yaitu ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas dalam satu kurun waktu tertentu atau antar waktu. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi antara lain. Yang pertama, Consumer Price Index. Indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. Yang kedua, Producer Price Index, dikenal dengan Wholesale Price Index. Indeks yang lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan baku atau barang setengah jadi. Indeks PPI ini sejalan dengan indeks CPI. Yang ketiga, GNP deflator. GNP deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI, di mana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlah lebih banyak dibanding dengan kedua indeks di atas. Selanjutnya, jenis inflasi itu ada dua: inflasi berdasarkan sumber atau penyebab, dan yang kedua itu inflasi berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku. Yang pertama yang akan dibahas itu inflasi berdasarkan sumber atau penyebab. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan inflasi. Inflasi ini terjadi pada saat perekonomian berkembang pesat dan menyebabkan inflasi menjadi tingkat pendapatan masyarakat juga ikut meningkat dan tingkat konsumsi juga meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan konsumsi barang dan jasa yang Yang kedua itu ada inflasi potongan biaya. Inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Perusahaan akan mencari karyawan baru dan membayar mereka dengan upah tinggi untuk menaikkan tingkat produksi. Ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan menyebabkan kenaikan harga barang yang menyebabkan inflasi. Dan ketiga ada inflasi impor. Inflasi impor ini terjadi karena kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. Yang kedua, inflasi berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku. Ada tiga juga. Yang pertama, inflasi merayap. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Yang kedua ada inflasi sederhana. Secara rata-rata di sebagian negara inflasi mencapai dari 5 hingga 10%. Inflasi dalam bentuk seperti itu digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation. Yang ketiga, hiperinflasi. Suatu keadaan kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang tingkatnya adalah sangat tinggi dan mencapai jauh lebih tinggi dari 10% dan seringkali lebih 100%. Itu ada efek dari inflasi. Pertama ada inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya menghambat perkembangan ekonomi. Daya yang terus menerus naik yang menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan, maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan dana untuk spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun, sehingga akibatnya lebih banyak pengangguran akan terjadi. Yang kedua, inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang buruk kepada individu dan masyarakat. Yang pertama, inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi akan menurunkan upah real individu-individu yang berpendapatan tetap. Yang kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang, sehingga kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang, simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai realnya akan menurun apabila inflasi berlaku. Yang ketiga, memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan memiliki harta tetap, dan penjual atau pedagang akan menjadi semakin tidak merata. Inflasi, pengangguran, dan
Philip Cook dalam bentuk modernnya menyatakan bahwa tingkat inflasi tergantung pada 3 kekuatan. Inflasi yang diharapkan, deviasi pengangguran dan tingkat alamiah pengangguran Inggris, guncangan penawaran. Bentuk kurva Philip, sifat umum kurva Philip pada mulanya penurunannya sangat curam, tetapi semakin lama semakin bertambah landai. Kurva tersebut menggambarkan seperti berikut. Yang pertama, apabila tingkat pengangguran sangat rendah, tingkat upah semakin cepat kenaikannya. Apabila tingkat pengangguran relatif tinggi, kenaikan upah yang relatif lambat berlangsung. Kebijakan pemerintahan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud dan untuk mempengaruhi pengeluaran APBN dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah hubungan dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran anggaran. Selanjutnya, kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran, kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Pertama, tujuan pertumbuhan ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran berdasarkan kepada pertimbangan yang ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama, yaitu pertama, untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru. Yang kedua, untuk meningkatkan cara penghidupan masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki kesamarataan kebijakan ekonomi. Dan selanjutnya ada tujuan berkelanjutan berikut. Contoh tujuan berkelanjutan untuk mengatasi dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar. Bank Sentral dapat mengatur uang giral melalui peralatan moneter. Itu yang pertama, pelaksanaan operasi pasar terbuka atau open market operation, di mana pengendalian jumlah uang beredar oleh Bank Sentral dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Bank Sentral menjual surat-surat berharga, sedangkan untuk menurunkan jumlah uang beredar, Bank Sentral membeli surat-surat berharga. Yang kedua, penetapan tingkat diskon rate polisi, yang merupakan tingkat bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral sebagai pinjaman yang diberikan kepada bank umum. Yang ketiga, penetapan rasio cadangan wajib minimum reserve requirement, yaitu proporsi cadangan minimum yang harus dipegang bank umum atas simpanan masyarakat yang dimiliki. Untuk menekan laju inflasi, cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga inflasi dapat ditekan. Yang ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang dalam negeri cenderung menurunkan harga. Yang keempat, kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan harga serta didasarkan kepada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah.
Kalau indeks harga naik, gaji atau upah juga dinaikkan. Terus kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Selanjutnya, kebijakan segi penawaran. Bentuk kebijakan pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengatasi pengangguran, mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi, melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi. Mungkin hanya sekian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.